Assalamualaikum. Apa kabarnya anakku semua? Alhamdulillah luar biasa. Oke, ketemu lagi dengan Bapak di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di pelajaran berikutnya. Namun sebelum kita belajar, akan Bapak absen terlebih dahulu ya. Khairul Anam, ada Pak Widiawati, Hadir Pak. Gusti Aprilio, hadir Pak. Ferdiansah, Hadir Pak. Vera Dwi Susanti. Hadir Pak. Karena ini sudah Bapak absen, sudah hadir semua. Apakah siap mengikuti pelajaran? Siap. Nah, karena kalian sudah siap, sebaiknya ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Ya, mulai. Besar, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar ke materi selanjutnya, kalau nak lihat kiri kanan, apakah kelasmu sudah bersih atau belum? Bagaimana, bersih? Kalau sudah bersih, oke, kita pakai penyemangat dulu. Kemarin Bapak ajarin tepuk mana tahan kan? Ya, Pak. Oke, Bapak bimbing ya. Tepuk mana tahan. Belajar baik. Menatahan. Nah, kita bisa lihat di tayangan materi Bapak hari ini. Bapak akan melanjutkan materi kita minggu lalu, yaitu makna suatu iman, tapi di submateri hikmah dan manfaat suatu iman. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang macam-macam suatu imannya, ya. Bapak akan menanya kepada anak-anakku sekalian, ada berapa macamkah suatu iman? Pada saat minggu kemarin Bapak sampaikan materinya. Ada berapa macamkah suatu iman? 3. Tiga. Apa aja itu? Suatu iman berbeda dengan lisan, suatu iman berbeda dengan tubuh. Kalau yang berkait soal beriman yang berkait dengan hati ada berapa jumlahnya? Ada 30. Berkait dengan lisan? Ada 7. Kalau berkait dengan anggota tubuh? 40. Sip. Nah, selanjutnya akan Bapak tanya apa saja contoh dari soal beriman? Ada yang tahu? Saya Pak. Silakan. Sholat. Saya Pak. Nah. Puasa. Saya Pak mengaji. Saya Pak, zakat. Saya Pak, naik haji Pak. Saya Pak, bersuci. Ya, bagus sekali jawabannya. Anak-anak sudah bisa ngasih contoh. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat menjelaskan hikmah dan manfaat suatu iman. Dan kriteria tercapai tujuan pembelajarannya, anak-anak bisa menyebutkan sekaligus bisa menjelaskan hikmah dan manfaat suatu iman. Hari ini kita akan Bapak bagi kelompok ya buat anak-anak sekalian. Dari materi yang akan Bapak sampaikan ini kita akan dibagi menjadi 7 kelompok. Silakan dibagi kelompok dulu oleh ketua kelas menjadi 7 kelompok ya. Tadi sudah bagi kelompok, Bapak akan cek kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Oke, dari 7 kelompok. Silakan ketua kelompok untuk maju ke depan dari kelompok 1. Nah, silakan kelompok 1 ambil kertas kosongnya untuk didiskusikan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, oke, cukup. Nah, untuk kelompok 1 ini materinya ya, silakan diskusikan dengan temannya, nanti silakan dijelaskan. Yaitu menghilangkan sifat kepercayaan manusia kepada makhluk itu maksudnya seperti apa, dijelaskan.
Kelompok 2 ini menanamkan sikap tidak takut dengan kematian. Silakan diskusikan dengan temannya. Kelompok 3 menghadirkan jiwa yang tenang. Kemudian kelompok 4 menjadikan hidup lebih berkualitas. Kelompok 5-nya menghadirkan sikap ikhlas. Kelompok 6-nya mendatangkan keberuntungan. Kelompok 7-nya mencegah sakit jasmani dan rohani. Silakan diskusikan dengan teman-temannya. Oke. Kelompok ini ada hambatan. Oke. Silakan dibuka HP-nya ya untuk setting dari apa materi yang Bapak sampaikan. Ini kelompok ya. Silakan cek. Ini silakan diskusikan ya. Silakan diskusikan via dengan teman-teman. Sama ada pesan. Oke, sip. Searching di internet ya, jangan lupa canggih. Iya, Pak. Ini kelompok terakhir, kelompok 7. Nah, diskusinya sudah? Sudah. Kalau diskusi sudah, baik kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6 sampai 7, silakan nanti dipresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Dari kelompok 1 terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan diskusi kami. Hikmah dan manfaat so'abul iman dan pengaruh iman kepada kehidupan manusia. Iman menghilangkan sifat kepercayaan manusia terhadap makhluk orang yang beriman hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak memberikan pertolongan, maka tidak ada kekuatan apapun yang mampu menghalanginya. Ya, bagus. Silakan selanjutnya kelompok 2. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kami. Hikmah dan manfaat so'abul iman dan pengaruh iman kepada kehidupan manusia. Iman menanamkan sikap tidak takut menghadapi kematian. Dalam kehidupan saat ini banyak manusia yang takut menyampaikan kebenaran karena takut menghadapi resiko termasuk resiko kematian. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi saya, yaitu iman akan membuat seorang mukmin memiliki jiwa yang tenang. Orang beriman akan cenderung bersikap tenang dan tentram dalam menghadapi masalah. Kedekatan dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan sikap penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa sabar dalam kondisi seberat apapun. Kami dari kelompok 4 ingin membacakan hasil presentasi kami. Hikmah dan manfaat so'abul iman dan pengaruh iman pada kehidupan manusia. Iman mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Kehidupan yang baik bagi seorang mukmin adalah kehidupan yang senantiasa hanya berisi hal-hal yang baik. Iman akan menuntun seseorang untuk menyeleksi perbuatan yang baik yang patut dilakukan dan perbuatan buruk yang harus dihindari. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin membacakan hikmah dan manfaat so'abul iman dan pengaruh iman pada kehidupan manusia. Iman menumbuhkan sikap ikhlas. Keyakinan terhadap ridha Allah Subhanahu wa taala akan mempengaruhi seseorang untuk senantiasa melakukan sesuatu dengan penuh keikhlasan. Iman akan menuntun seseorang untuk senantiasa hanya berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-An'am ayat 6 sampai 162 berikut ini. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam. Kami ingin membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 6. Hikmah dan manfaat so'abul iman dan pengaruh iman pada kehidupan manusia. Iman mendatangkan keberuntungan. Orang yang beriman adalah orang yang beruntung dalam hidupnya karena selalu berjalan di arah yang benar. Kami dari kelompok 7 ingin membacakan hasil diskusi kami. Iman mencegah penyakit jasmani dan rohani. Orang yang beriman akan memiliki self-security system atau sistem keamanan diri manakala ia dihadapkan pada godaan maksiat. Godaan mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, kesulitan mengendalikan emosi, dan lain sebagainya. Anak-anak sekalian, tadi kita sudah mendiskusikan dan mempresentasikan ya hasil. Tangan dulu.
kamu diskusikan dan tadi sudah dibacakan oleh ketua kelompok masing-masing, ini dalam kehidupan sehari-hari, manfaat dan hikmah suatu iman dalam hidup sehari-hari itu harus diiringi dengan kebiasaan sikapmu dalam hidup sehari. Baik sikap yang disiplin, sikap jujur, ataupun sikap yang berkaitan dengan tanggung jawab. Nah, perhatikan gambar yang Bapak tayangkan di slide ini. Nah, kalau dari gambar 1, kira-kira gambar apa, nak? Baris. Nah, kalau baris berbaris itu identik dengan apa? Kedisiplinan. Baik. Terus yang gambar nomor 2, ada yang tahu itu? Ada yang bisa jelaskan? Saya Pak, Ya, silakan Lydia. ada seorang anak yang melihat secukup uang di atas meja yang bukan hak miliknya. Oh, terus kalau kamu misalnya itu kamu, apa yang kamu lakukan, Lydia? Mencari pemiliknya Pak. Ya, berarti kamu sudah menanamkan sikap Jujur. Betul sekali. Dan berikutnya gambar nomor 3, ini tentang apa, nak? Bersih-bersih. Yang ini bersih di mana? Di Nah, yang di bawah apa itu? Kerja bakti. Kerja bakti di mana biasanya? Desa. Atau di masyarakat gitu. Nah, untuk bersih-bersih baik di keluarga atau di masyarakat itu bisa menanamkan sikap apa, nak? Gotong royong. Royong atau bertanggung jawab. Betul sekali. Nah, dari materi yang Bapak sampaikan, kemudian juga dari materi yang sudah kamu diskusikan ke masing-masing kelompok, coba kita lihat kesimpulan daripada materi kita hari ini. Nah, inilah manfaat mempelajari Syu'abul Iman. Silahkan dibaca bareng-bareng. 1. Mengokohkan keyakinan terhadap Tuhan. 2. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap agama Islam. 3. Memiliki akhlak mulia. Ya, betul sekali. Nah, materi kita karena ini sudah di penghujung, sebelum Bapak nanti selesaikan materinya, Bapak akan tanya kembali materi yang sudah didiskusikan oleh anak-anak sekalian. Kepada anak-anak semua, apa hikmah mempelajari Syu'abul Iman? Ada yang tahu? Saya Pak, Oh, silakan dia. memahami tentang keimanan. Ya, betul sekali. Kemudian, mengapa kita perlu memahami Syu'abul Iman? Ya Pak, Silakan Anom. bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Betul sekali. Sebelum Bapak akhiri materi kita hari ini, Bapak ada tugas. Nah, ini tugas ujian kita. Silakan dikerjakan di rumah minggu depan. Dikumpul lah ya. Ya Pak. Nah, karena kita sudah di penghujung pembelajaran, waktu juga yang memisahkan kita, Bapak titip pesan belajar yang lebih giat lagi. Kita akan ketemu lagi minggu depan di pelajaran yang berikutnya. Sebelum materi ini kita selesaikan, marilah kita ucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.